Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, dengan rahmat dan izin Allah kita bisa bertemu muka pada kesempatan sore hari yang berkah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita betul-betul akan mendatangkan rahmat, keberkahan dan kebaikan buat kita semua, buat keluarga kita, famili kita, bahkan buat semua tetangga kita, dunia dan akhirat insyaallah. Dan alhamdulillah kita sekarang telah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Rajab sudah kita lewati. Kita masuk bulan Sya'ban dan hampir pertengahan bulan Rajab sebagai muqaddimah memasuki bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban muqaddimah memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang paling mulia yang dikenal dengan Sayyidus Syuhur, penghulu atau pemimpin bulan. Jadi bulan saja ada pemimpinnya, yaitu bulan Ramadan. Hari ada pemimpinnya, yaitu hari Jumat. Begitu, masing-masing punya pemimpin. Dan sebentar lagi kita akan masuki malam nisfu Sya'ban, yang para ulama mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban adalah keutamaannya seperti malam Lailatul Qadar yang sangat mulia, sangat agung. Kita dianjurkan menghidupkannya dengan baca doa, baca zikir, istighfar, baca Al-Quran, dan juga dengan mudzakar ilmu, mengkaji ilmu pengetahuan. Dan yang menambah mulia malam itu adalah malam kelahiran Imam Mahdi, Imam Zaman, imam yang ke-12. Baiklah, saya diminta untuk berbicara masalah mengandal ruh. Mengandal sesuatu yang tidak kita lihat sangat sulit. Kita mengenal yang kita lihat saja sulit, anggota badan kita sangat sulit. Yang dokter spesialis bermacam-macam, spesialis mata, telinga, hidung, macam-macam, masih kesulitan, padahal badan kita materi, apalagi sisi ruh kita yang non materi tentu sangat sulit. Kita berusaha memahaminya insyaallah perlahan-lahan, dan saya akan berangkat dari sebuah ayat di surat Al-Mu'minun. Bisa kita baca mulai ayat 12 sampai ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Ayat ini menjelaskan bahwa asal penciptaan manusia itu berasal dari tanah lempung, tanah liat. Ulama mengatakan bahwa asal manusia di sini adalah Nabi Adam. Nabi Adam tidak ada ayah, tidak ada ibu, langsung Allah ciptakan fisiknya, badannya dari tanah. Tanah yang mana? Kita nggak tahu. Quran, hadis tidak menjelaskan. Apakah tanah di Indonesia, apakah tanah di India, apakah tanah di mana, kita nggak tahu. Yang jelas dari tanah. Apakah hanya tanah saja? Tidak. Tanah dan air. Ya. Hadis menjelaskan, Quran menjelaskan bahwa Nabi Adam Allah ciptakan fisiknya, ya, badannya dari tanah dan air, dan dari bahan-bahan yang lainnya kita tidak tahu. Ya. Mungkin seperti orang bikin patung lah begitu, Bu, dari tanah, bikin patung. Dengan banyak yang lain, dengan proses kemudian menjadi daging, jadi tulang dan seterusnya sehingga menjadi manusia. Nah, Allah tiupkan ruhnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan, Allah konekkan ruh kepada Adam setelah sempurna bentuknya sebagai manusia. Itu ayat pertama menjelaskan tentang bahwa manusia pertama Nabi Adam Allah ciptakan dari bahan tanah, ya, fisiknya. Kalau setan, iblis, bahan fisiknya dari apa? Dari api. Jadi fisik iblis yang dari api, bukan ruhnya. Malaikat dari apa bahannya? Bahan fisiknya dari cahaya. Jadi berbeda-beda antara malaikat, setan atau iblis, dan manusia. Bahan fisiknya, bahan badannya berbeda-beda.
Dari cahaya itu malaikat, dari api itu iblis dan setan, dari tanah Adam, kemudian sampai kepada kita. Berikutnya Allah berfirman, "Tsumma ja'alna nutfatan fi qararin makin." Kemudian kami jadikan nutfah, setetes sperma, fi qararin makin, yang tersimpan di dalam rahim yang sangat kuat. Artinya kalau terbentur ya tidak sampai rusak begitu. Kemudian tidak mengalami yang namanya kerusakan atau basi atau bagaimana, karena ada di dalam rahim. Nah, ini menjelaskan bahwa penciptaan ini keturunan Nabi Adam. Kalau Nabi Adamnya dari tanah, nah kita berikutnya bukan lagi dari tanah, kita dari sperma. Tapi sperma pun asalnya dari tanah juga, cuma tidak secara langsung. Akhirnya yang yang menjadikan sperma itu dari makanan, dari buahan, dari sayuran, dari tumbuhan, macam-macam. Nah, tumbuhan, sayuran, makanan, beras itu dari mana? Dari atas tanah. Jadi enggak langsung kita pun berasal dari tanah. Cuma oleh proses ya, jadi tumbuhan, jadi sayuran, dimakan oleh manusia, kemudian jadi sperma, kemudian membuahkan dan berada di dalam rahim, itu maksudnya. Tsumma khalaqna nutfata 'alaqatan. Kemudian dari nutfah itu, dari sperma itu kami ciptakan alaqah. Apa alaqah, Bu? Alaqah adalah segumpal darah, ya. Kayak misalnya kalau ada orang yang motong hewan sapi atau kerbau itu dikumpulin ya darahnya, kan nggak lama dia akan kental. Itu segumpal darah begitu, menggumpal darahnya. Dari nutfah berangsur-angsur menjadi darah. Prosesnya sangat sulit dan secara ilmiah masih belum bisa dibuktikan secara jelas, secara empiris, ya. Masih ada teka-teki. Kok bisa nutfah yang setetes bisa menjadi segumpal darah? Itu bagaimana? Itu masih sangat sulit. Kemudian Allah katakan, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Dari segumpal darah kemudian kami jadikan, kata Allah, menjadi segumpal mudghah. Apa mudghah? Daging, ya. Dari sperma, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging. Jadi kalau kita beli daging di pasar misalkan mungkin ukuran seperempat kilo begitulah segumpal daging, ya, kira-kira. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman. Nah, dari mudghah setelah jadi segumpal daging, kemudian Allah menciptakan tulang, ya, di dalam perut seorang ibu. Fakasawna al-'idhama lahma. Kemudian setelah tulang itu ada, Allah bungkus dengan daging, ya. Jadi tulang dulu baru daging prosesnya. Jadi dalam perut ibu seperti itu. Itu proses penciptaan fisik atau badan manusia ketika masih berada di mana? Di dalam perut ibu, ya. Jadi masih belum bernyawa. Karena masih kurang 4 bulan kira-kira, ya. Kan nutfah 40 hari, kemudian alaqah 40 hari, mudghah 40 hari. Setelah sempurna kira-kira 4 bulan fisik ini, ya, kemudian Allah berfirman, "Tsumma ansha'nahu khalqan akhar." Kemudian kami ciptakan makhluk yang lain. Berarti makhluk yang lain ini bukan lagi jenis fisik, bukan jenis badan, bukan jenis materi, tapi jenis ruh, ya. Jika kata ulama, kita buka tafsir misalnya juga ada hadis-hadis menyatakan Sunni Syiah sama saja. Ungkapan summa ansha'na khalqan akhar, kemudian kami ciptakan makhluk yang lain, adalah ruh manusia. Artinya setelah janin berusia 4 bulan Allah tiupkan ruhnya. Nah, di sini kita mulai masuk bicara masalah ruh, gitu. Karena sulitnya bahasa Arab dan juga riwayat masih banyak yang mutasyabihat, sehingga pada ayat ini atau pada paragraf ini summa ansha'na khalqan akhar, para ulama, para ilmuwan, para filsuf berbeda pendapat, ya. Apakah ruh itu Allah ciptakan bareng dengan fisik ataukah ruh ada sebelumnya? Ada beda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa ruh itu Allah ciptakan ya setelah
urutan ayat ini. Setelah nutfah, kemudian segumpal darah, segumpal daging, ada tulang. Setelah 40 hari sempurna, ada kepala, ada anggota tubuhnya, ada tangan, kaki, sempurna janin itu baru Allah ciptakan ruh, kun fayakun. Jadi ruh berbarengan dengan kesempurnaan janin. Itu kata sebagian ulama. Sebagian mengatakan tidak, bahwa ruh itu malaikat ruhani, malaikat yang sifatnya non materi atau malakuti, ya. Jadi ruh atau ruhani atau malakuti itu adalah makhluk yang Allah ciptakan lebih dulu daripada materi. Sehingga ketika Allah ciptakan janin telah sempurna, ruh sudah ada duluan. Setelah sempurna janin ini 40 hari tinggal dikonekkan saja, dikonekkan, disambung. Istilahnya wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan, kata Allah, ruhnya. Bukan itu kayak mulut begitu, bukan, ya, dikonekkan, disambungkan begitu. Ruh yang sudah ada. Ini pendapat ulama yang kedua, ruh sudah ada sebelum fisik ada, begitu. Itu pendapat ulama kedua. Ada pendapat yang lebih dalam lagi, mengatakan bahwa berbeda antara ruh kita dengan ruhnya para nabi, para ma'asumin. Kalau ruhnya para ma'asumin jauh lebih dulu daripada fisiknya. Sehingga kata Rasulullah dalam hadisnya, kuntu nabiyan, aku sudah jadi nabi, kata Rasulullah. Wa Adam bainatin wal ma. Nabi Adam masih dalam adonan, masih dalam bentuk tanah dan air. Aku sudah jadi nabi, kata Rasulullah. Luar biasa. Berarti sudah jadi nabi, sudah dapat ilham, dapat pengetahuan, sempurna ilmunya lebih dulu. Berarti ruhnya lebih dulu daripada Nabi Adam. Itu luar biasa. Ini hadis ini diakui oleh seluruh ulama ahli sunnah dan juga Syiah, nggak ada yang mengingkarinya. Hadis ini menunjukkan Nabi Muhammad ada lebih dulu, bahkan dibilang 2000 tahun lebih dulu dibanding wujudnya Nabi Adam. Di hadis lain menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu dari sisi rohani lebih dulu ruhnya, tapi dari sisi fisik paling belakang. Kan urutan yang ke-25, Adam, Idris, Nuh, Hud, Shaleh, terus baru Nabi Muhammad terakhir lahirnya, yang dikatakan sebagai khatamun nabiyyin, nabi yang paling belakangan. Ya, itu fisiknya belakangan, janinnya, tapi kalau ruhnya lebih dulu. Itu pendapat yang lebih dalam lagi. Para ma'asumin begitu juga lebih dulu, karena mereka nurun wahid. Para nabi, Rasulullah utamanya, dan para ma'asumin Azrail alaihissalam nurun wahid, sehingga mereka lebih dulu Allah ciptakan ruhnya, fisiknya baru belakangan, begitu. Bahkan di ziarah hari apa tuh? Ziarah Sayyidina Ali, Imam Ali dan Az-Zahra. Hari apa? Hari Minggu, ya. Tepatnya ziarah hari Sabtu ziarah Rasulullah, ya. Hari Minggu ziarah kepada Imam Ali dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Hari Senin Imam Hasan Husain dan seterusnya begitu. Nah, kita baca di ziarah hari Minggu itu, ketika baca ziarah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kita mengatakan assalamu alaiki, salam padamu wahai Az-Zahra, ya mumtahanah, wahai wanita yang diuji, imtahanakilladzi khalaqaki qabla an yakhluqaki, engkau Allah uji sebelum Allah menciptakan engkau. Di ziarah itu bisa baca artinya, salam pada wahai Zahra yang telah Allah uji engkau, dan Allah menguji engkau wahai Zahra sebelum Allah menciptakan engkau. Nah, bagaimana Allah uji sebelum Allah ciptakan beliau? Maksudnya Allah telah menguji Zahra di alam ruhnya duluan, belum diciptakan fisiknya, begitu. Fisik ada di dunia, diuji lagi, begitu. Itu bahasanya agak dalam. Ini menunjukkan bahwa pendapat berikutnya bahwa ruh mereka, ruh para nabi, para rasul, para ma'sumin lebih dulu dibanding ruh yang lain, ruh kita utamanya. Itu pendapat yang ketiga yang lebih dalam, ya. Bahkan pendapat yang lain juga, ulama mengatakan, ada ulama yang masih mengatakan, beliau berkata bahwa hingga sekarang ini aku masih terngiang di telingaku ketika aku memberikan kesaksian atas keesaan Allah.
luar biasa. Masya terngiang di telinganya ketika di alam ruh dulu. Ini pendapat menguatkan bahwa penciptaan ruh lebih dulu dibanding penciptaan fisiknya, begitu. Ada beda pendapat, ya. Bahkan seperti seorang Ibnu Sina, ahli kedokteran, ulama Iran, yang bukunya sama-sama dibaca di Eropa tentang kedokteran. Dia pun ahli filsafat, namanya Husain bin siapa begitu, dikenal dengan Ibnu Sina. Dalam bukunya dia mengatakan, aku masih teringat betul ketika aku masih bayi, gitu. Disusui oleh ibunya, ditimang, masih ingat. Jadi ingatannya sangat kuat. Kalau kita bagaimana? Kita yang tadi pagi aja lupa, apalagi yang tahun yang lalu, yang masih kecil kita nggak ingat. Jadi ayat ini ada ikhtilaf ulama yang jelas. Dari sini kita pahami bahwa manusia itu tersusun dari jasmani, jisim, fisik, dan ruhani, yaitu ruh. Ya, jelas ini ayatnya. Dan banyak ayat yang lain dalam Al-Quran, juga hadis-hadisnya banyak sekali yang menunjukkan bahwa ruh itu ada. Dan manusia tersusun dari dua dimensi, dua susunan. Ya, sisi ruh namanya ruhani yang non materi, dan sisi fisik jasmani, jasad badan kita ini yang kelihatan sifatnya materi. Bahkan ulama Ahlul Bait menyatakan sebagian besar bukan saja manusia yang tersusun dari ruh dan fisik badan, bahkan makhluk yang lain pun ada ruhnya, ada badannya juga. Misalnya hewan ada ruhnya enggak? Ada ruhnya, ada badannya. Pepohonan ada ruhnya enggak? Ada ruhnya, ada badan, begitu. Nah, kalau seperti gunung, ada ruhnya enggak? Ada ruhnya, badannya kelihatan, begitu. Batu gimana? Ya, ini ada yang pendapat yang lebih dalam lagi. Kata mereka, para ulama yang kuat pendapatnya, Quran menjelaskan mereka juga punya ruh, punya badan. Mana dalilnya? Misalnya kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang Ka'bah, tentang Hajar Aswad, tentang masjid, jelas punya ruh. Karena kata Rasulullah tentang Hajar Aswad lah, ketika kita tawaf itu pas sampai seukuran selurus Hajar Aswad, kita disuruh menghampiri, menciumnya. Kalau nggak bisa kita ihtilam, ya, istilam begitu, angkat tangan, menghormati batu itu, batu dihormati. Nah, ketika ada kritikan dari Sayyidina Umar bahwa dia disuruh untuk mencium batu, dia mengkritik, ini kan hanya batu saja. Ditegur oleh Imam Malik, wahai Umar, engkau tidak tahu bahwa dia itu ada ruhnya, punya kedudukan yang tinggi. Bukan sembarang batu, ada ruhnya. Ini Aqiqiyah Mani, batu ada ruhnya. Ka'bah ada ruhnya, begitu. Masjid ada ruhnya. Sehingga masjid itu, kalau kita menghormati orang paling mulia, raja, presiden, atau orang tua, boleh nggak kita menghormati orang tua, raja, presiden dengan sholat? Ya, ada ibu datang, Allahu Akbar, kita hormati, ruku sujud, boleh nggak? Nggak boleh. Pakai takbir, ruku sujud, menghormati orang tua atau raja diraja, haram, bisa musyrik. Gitu. Tapi kata Rasulullah, kalau kamu masuk ke masjid, lakukan sholat apa? Tahiyatul masjid. Apa tahiyatul masjid? Menghormati masjid, luar biasa. Jadi masjid kita hormati dengan cara sholat, kata Rasulullah. Karena masjid nanti akan bersaksi di hari kiamat tentang amal perbuatan orang-orang yang sholat di dalam masjid. Berapa juta orang sholat sampai hari kiamat selama masjid itu ada. Masjid jadi saksi. Ruhnya kuat sekali masjid itu. Nah, kata Atul Jadi Omuli, yang menjadi saksi itu harus menanggung beban yang berat. Kenapa? Karena pertama dia melihat langsung, menyaksikan langsung. Kalau enggak mungkin jadi saksi. Dia lihat langsung peristiwanya, kejadiannya. Kedua, punya ilmu pengetahuan. Ketiga, dia menahan diri, sabar sampai nanti pada hari kesaksian pengadilan. Kalau kita jadi saksi suatu peristiwa pembunuhan atau peristiwa, kita harus ngerti betul kan, melihat langsung. Begitu. Kita harus ngerti juga, punya pengetahuan kesalahan, kebaikan, kedoliman.
Dan kita sabar nunggu pengadilan kalau jadi saksi. Ini masjid jadi saksi. Apalagi yang sholat kan bisa jadi ribuan, jutaan, kecil, besar, ada yang munafik, ada yang mukmin, macam-macam. Masjid jadi saksi. Sabar sampai hari kiamat baru dia jadi saksi. Berarti masjid ruhnya sangat tinggi sampai kita menghormatinya dengan cara sholat. Jadi masjid punya ruh. Rumah punya ruh enggak? Punya ruh, jadi saksi juga. Banyaklah pembahasan lebih dalam lagi tentang ruhnya yang kita duga benda mati. Bahkan batu yang di gunung itu Allah katakan, coba buka Al-Qur'annya dah. Ada ungkapan berbunyi wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafil amma ta'malun. Wa inna minha, sebagian batu-batu itu, minha hanya ke batu-batu, ke ahjar. Sebagian dari batu-batu itu lama yahbitu, meluncur dari atas bukit gunung ke bawah. Kenapa meluncur? Min khasyatillah, takut. Jadi khasyah bahasa Arab beda dengan khauf. Jadi takutnya karena keagungan Allah. Berarti batu punya ruh. Karena takut pada Allah, khusyuk, takwa, batu itu meluncur. Min khasyatillah. Jadi batu punya ruh. Di ayat yang lain Allah mengatakan tentang bahan api neraka bagaimana? Tentang bahan bakar api neraka. Allah katakan waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar api neraka adalah annas, manusia, dan batu-batu. Batu yang mana? Nah, juga ada pembahasan. Batu-batu yang biasa disembah. Jadi nanti neraka itu batu-batu yang disembah yang jadi patung, ya, atau batu yang di tempat-tempat yang tempat durhaka, tempat pesta-pesta, nanti mereka ada di neraka. Ya. Itu pembahasan tentang bahwa benda-benda pun punya nyawa, punya ruh, bukan manusia saja. Jelas ya? Kemudian berikutnya tentang kita sebelum masuk kepada pengertian ruh dan pembahasannya, kita perlahan kita mengenal jasad kita dulu, ya. Dikatakan bahwa manusia itu awalnya adalah nutfah, sperma, kemudian darah, kemudian daging, kemudian tulang, kemudian baru jadi anggota tubuhnya, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan begini, ya, kita kan punya jasad nih, kita ada jasad badan. Jasad itu apa sih? Nanti kita akan berangkat dengan definisi ruh. Ruh itu apa sih? Karena setiap istilah dalam disiplin ilmu ada ta'arifnya, ada definisinya. Ketika definisi disepakati benar, nanti akan mudah masuki pembahasan yang lebih dalam. Ketika definisinya salah, akan salah semua. Jadi definisi suatu istilah adalah fondasi ilmu pengetahuan dan memudahkan kita untuk membahas berikutnya. Kalau definisinya kita nggak paham, ya kesannya kan nggak paham juga. Misalnya definisi jasad atau badan, apa jasad itu? Ya, jasad adalah makhluk yang Allah ciptakan dari bahan materi. Ya, jasad adalah makhluk Allah. Tapi Allah ciptakan dari bahan apa? Bahan materi. Ya. Terutama jasad manusia. Di jasad manusia, badan kita ini adalah makhluk yang Allah ciptakan dari bahan materi. Tadi materinya itu dari nutfah, kemudian alaqah, mudghah, dan juga idhaman, tulang. Kemudian setelah itu memiliki anggota. Jadi kita, apa anggotanya? Ada kepala, ada tangan, kedua kaki, dan yang lainnya. Di kepala ada mata, ada hidung, dan seterusnya. Itu jasad manusia. Kalau definisi materi itu apa? Kan ada materi, ada non materi. Apa materi itu? Materi ialah sesuatu yang ada bentuknya, yang ada menempati tempat, memerlukan waktu, ada tinggi, dalam, dan seterusnya. Namanya materi. Yang kelihatan, yang bisa diraba, bisa dibawa, itu materi. Ini yang kita lihat semuanya materi, ya, karena kelihatan dan dia memerlukan tempat, juga perlu zaman, perlu waktu, ada bentuknya macam-macam. Ada yang panjang, ada yang lebar, ada yang tipis, ada yang tebal, macam-macam. Dan ada berat jenisnya. Ya, ada yang sekilo, 1 ons, 10 kilo, itu sifat-sifat materi.
Nah, kalau ini kita pahami dengan baik, kita akan langkah berikutnya memahami yang non materi. Kalau non materi itu apa? Kalau materi yang kita lihat, kita raba, ada berat, ada bentuk, ada warna, macam-macam. Kalau non materi yang bukan begitu. Kalau non materi dia tidak ada warna, tidak ada bentuk, tidak ada berat, nggak perlu tempat, ya, nggak ada apalagi waktu, itu non materi. Sehingga kalau materi berupa manusia, badan kita kumpul di ruang ini, katakanlah 1000 orang kumpul di sini, muat nggak kira-kira? Nggak muat. Kenapa? Karena materi, perlu tempat. Kalau malaikat kumpul di sini 1 miliar, muat nggak? Muat. Kenapa? Malaikat non materi. Tuh. Sekarang malaikat ini hadir di hadapan kita. Setan nggak ada. Ya, karena kita sedang belajar, yang hadir adalah malaikat. Berapa banyak kita nggak tahu, mungkin 1 miliar, 2 miliar kita nggak tahu. Sangat banyak jumlahnya. Dan jumlah malaikat kata Rasulullah, ya jutaan kali lipat dibanding jumlah manusia. Saking banyaknya. Dan mereka Allah perintahkan untuk ngurusin kita. Kitanya banyak nggak tahu diri dibantu malaikat, gitu. Karena kita nggak paham, kita perlu belajar mengenal malaikat. Jadi malaikat non materi nggak perlu tempat, berapa saja masuk. Setan juga begitu juga, ya, makhluk non materi masuk berapa saja. Kalau kita perlu fisik, nah, kita nggak muat di sini 1000 orang. Itu namanya non materi yang tidak perlu tempat, tidak perlu waktu. Dan sifat non materi itu beda sama sekali dengan sifat-sifat materi. Jadi kalau begitu, kalau pengertian dan definisi fisik atau jasad adalah makhluk Allah yang dari materi dan memerlukan tempat, waktu dan yang lainnya. Jadi kalau ruh itu apa? Nah, kita akan sampai ke sana pelan-pelan agar kita punya gambaran, ya. Jadi ruh itu adalah makhluk Allah juga, ya. Jadi makhluk Allah itu bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Makhluk Allah bermacam-macam, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan, ada yang materi, ada yang non materi, ya. Nah, ruh makhluk Allah yang sifatnya non materi. Jadi ruh itu adalah makhluk yang Allah ciptakan berupa non materi yang berasal dari apa? Kalau materi kita tadi jelas dari nutfah, ya, sperma, darah, kemudian daging, kemudian tulang. Sebelumnya ya dari sayuran, dari macam-macam makanan, bahan sperma itu badan kita, itu materi kita. Kalau ruh makhluk Allah dari bahan non materi yang berasal dari apa? Dari jenis cahaya, ya. Jadi sangat mulia ruh itu dari cahaya, ya. Cahaya apa? Apa cahaya ini? Bukan. Cahaya pun bermacam-macam, ya. Cahaya materi juga cahaya materi bermacam-macam. Ada yang dari lampu bolam, ada yang lampu senter, ada yang lampu mobil, ada yang lampu macam-macam. Ini baru cahaya dunia. Paling tinggi nanti ada cahaya matahari, luar biasa. Itu cahaya materi juga. Ada cahaya yang non materi, itu bangsa ruh kita. Jadi ruh kita itu makhluk yang Allah ciptakan, yang bahannya dari cahaya. Gimana? Kita nggak paham, nggak tahu. Pokoknya sangat mulia lah ruh itu, sangat agung, sangat tinggi. Jadi kita jangan melihat sisi fisik kita saja. Sering kita mendengar bahwa ulama dalam hadis menjelaskan bahwa manusia itu penuh dengan kotoran, ya enggak? Di telinganya, di matanya penuh dengan kotoran. Awalnya setetik sperma yang menjijikan, akhirnya adalah bangkai, semua menjijikan. Dipendam tanah supaya kita ya takut nanti ketularan penyakit, nanti dimakan binatang buas, nanti dibelatungin, dimakan ulat kalau sudah mati. Manusia menjijikan, penuh kotoran, semuanya kotoran. Yaitu fisiknya. Kalau ruhnya paling tinggi manusia dibanding makhluk yang lain. Sampai-sampai malaikat, jin, semua makhluk dikalahkan oleh manusia. Kan kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu ahsani taqwim itu bentuk manusia, ruh dengan jasadnya. Dan sisi jasadnya lebih tinggi, lebih mulia dibanding makhluk yang lain. Nanti saya bahas. Sehingga dengan itu manusia menjadi lebih mulia dibanding makhluk apapun. Manusia siapa saja, semua manusia
punya potensi lebih tinggi, lebih hebat, lebih afdal dibanding semua malaikat, semua jin, semua makhluk. Kita ini manusia, kita punya potensi yang luar biasa. Karena itu malaikat semuanya ngiri kepada kita manusia. Kenapa malaikat tidak diciptakan manusia? Mereka kurang, apalagi yang lain. Cuma kita ini nggak paham, kita biasa-biasa saja, kita nggak tahu diri kita, begitu. Ya, kalau kita kenal barang berharga, ya kita jaga. Kalau kita nggak kenal, ya mungkin kita buang, begitu. Coba ibu ke desa ada gitu, ke kampung, ya. Ibu taruh kertas, ya, setumpuk kertas begitu, ada gambarnya, taruh setumpuk uang dolar, kasih ke nenek-nenek, nenek lihat ini sampah kotor banget, disapu nggak sama dia? Sapu, bisa dibakar. Coba taruh di kebun begitu, sama daun-daun yang jatuh, uang dolar berserakan sama sampah, kasih nenek-nenek di desa gitu. Dia lagi nyapu, ya dibuang sapu semuanya, nggak tahu tuh uang dolar, nggak ada harganya. Kalau ibu gimana? Wah, melotot. Karena tahu, karena kenal. Jadi kalau kenal, barang berharga dijaga betul. Anak kecil usia 2 tahun dah, atau 2-3 tahun. Nah, ini silakan pilih. Ada mainan, ada satu lagi. Kasih mainan, ada boneka atau mobil-mobilan. Kasih setumpuk emas, 1 kilo emas. Anak kecil pilih mana, Bu? Pilih mainan. Kenapa nggak beli setumpuk emas? Nggak kenal. Kalau ibu pilih mana? Ya, pilih yang berharga. Nah, kita pun begitu. Karena kita nggak kenal ruh kita, nggak tahu harganya, kita nggak tahu, nggak kenal, masa bodoh aja. Yang kita openin, yang kita layanin siang malam, fisiknya, makanannya, vitaminnya, sayurannya, sampai obat-obatannya, proteinnya, segala macam sudah fisik semuanya. Ruhnya nggak pernah dilayanin, padahal jauh lebih berharga. Jauh lebih tinggi nilainya, dan itu yang bakal nanti masuk surga atau masuk neraka. Ruh itu fisik mah ketinggalan, ditinggal sampai di dalam tanah saja. Tapi ada 2 pendapat ulama nanti. Itu sekilas tentang pengertian ruh, ya. Bahwa ruh itu adalah makhluk non materi. Tadi saya bilang untuk memudahkan pembahasan bahwa makhluk Allah itu bermacam-macam, bertingkat-tingkat, ya. Ini penting sekali ini. Penting sekali. Misalnya makhluk yang sifatnya materi lah. Materi itu bertingkat-tingkat, di samping bermacam-macam. Susunannya berbeda-beda. Misalnya badan kita ini, fisik kita kan materi, ya. Susunan badan kita dari apa? Ya, ada darah ada darah putih, darah merah, ada sel-sel yang kena apa, hanya dokter yang paham apa sel-sel itu. Ada urat ada urat yang besar, ada urat syaraf, urat nadi, urat macam-macam. Ada lagi dagingnya, ada tulang macam-macam, sampai terakhir kulit ada bulu juga. Kemudian badan, ada kepala ada macam-macam anggota tubuh, mata, telinga, di badan ada yang luar, ada yang dalam, ada kaki. Manusia secara materi ini fisiknya tersusun dari susunan yang sangat banyak sekali, ya enggak? Ini manusia banyak susunannya. Ya, sekiranya kalau manusia misalnya nggak ada kepalanya, ya nggak jadi manusia, nggak menyeramkan, takut kita. Harus lengkap. Inilah manusia. Manusia fisiknya ya tersusun dari susunan yang sangat banyak sekali. Kita meningkat. Ada makhluk yang lain yang sangat sederhana fisiknya. Misalnya di permeja ini, depan ibu kan ada meja. Meja dari apa? Dari kayu. Kayu materi bukan? Sama. Kayu materi. Fisik kita materi juga, sama-sama materi. Tapi kematerian fisik kita, badan kita, dengan kematerian kayu lebih sederhana mana? Sederhana kayu. Kayu ada darahnya enggak? Ada tulangnya enggak? Ada kakinya, tangannya, matanya enggak? Kayu sangat sederhana. Materi juga padahal. Jadi materi bertingkat-tingkat. Kita naik lagi misalnya air. Air kan benda cair ya. Air benda cair, materi bukan? Materi. Susunannya sederhana enggak dibanding fisik kita? Sangat sederhana. Kata dokter atau orang yang ngerti kimia, air itu adalah H2O, isinya oksigen dan hidrogen. Kita nggak apa, pokoknya katanya sudah begitu, kita percaya aja, kita nggak tahu, ya enggak? Udah kita percaya saja. Jadi susunan air itu hanya 2, oksigen, hidrogen. Kalau kita
Banyak sekali. Kita juga mengandung air juga. Jadi yang dikandung oleh air ada di kita. Yang kita kandung nggak ada di air. Nah, kita lebih banyak gitu. Itu masih materi kan air. Meningkat lagi angin. Angin ada nggak? Ada nggak angin, udara? Kalau nggak ada udara, nggak ada oksigen, kita mati. Di mana-mana ada oksigen, ada angin. Angin itu ada. Ibu percaya angin itu ada? Kalau ada orang mengatakan, saya nggak percaya angin itu ada. Gimana kira-kira? Oh, kalau itu gila, nggak normal. Iyalah. Tapi kalau ditanya, angin ada, mana? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Kita gini ada angin, tapi mana angin nggak kelihatan? Itu kipas angin bergerak, itu bukan angin, itu tanda ada kipas angin. Pohon bergerak daun-daunannya, itu bukan angin, itu tanda ada angin. Jadi sesuatu yang ada itu terkadang tidak mesti kita lihat. Ada yakin, tapi kita nggak melihat dengan mata kepala. Kita bisa dengan mata batin, dengan mata hati, dengan pengetahuan melihatnya. Jadi nggak semua kita lihat dengan mata lahir, mata indera, tapi dengan mata batin kita yakin tahu angin itu ada. Ya. Nanti cahaya dan seterusnya lebih halus lagi. Jadi angin saja yang kita yakini ada dan kita nggak melihatnya, semua orang meyakini itu masih makhluk materi. Baru ke ruh. Ruh itu ada dan kita yakini ada, bahkan kita juga nggak melihatnya. Kita hanya kata ulama. Nah, Quran yang bicara, hadis yang bicara, yang semua ilmuwan berbicara, nggak ada yang menolaknya, kita pun percaya. Tapi pelan-pelan kita bisa pelajari, kita bisa buktikan hal yang sangat berharga, yaitu sisi ruh kita yang sangat penting. Nah, jadi materi bertingkat-tingkat sampai setelah itu kita membahas tentang ruh. Jadi ruh itu kesepakatan semua ulama. Bahkan ulama orientalis, ulama barat, filsuf barat meyakini ruh itu ada, nggak ada yang menolak. Apalagi Quran, mereka muslimin, jelas. Nah, cuma mereka berbeda pendapat tentang ruh itu apa, bagaimana dan seterusnya. Ya, kita meningkat lagi. Kalau kata ulama Islam, tadi kan ruh itu adalah makhluk non materi yang bahannya dari cahaya, kita nggak tahu cahaya apa. Itu masih pengertian atau tarif yang sederhana. Karena dalam suatu ilmu itu, dalam istilah ada definisi yang ijmali atau global, namanya ta'arif ijmali. Berikutnya kalau nggak jelas ada ta'arif tafsili, definisi yang lebih rinci. Baru ada penjelasan definisi, bayanut ta'arif atau Al-Quran tafsir. Ya. Kalau ruh definisinya adalah makhluk yang Allah ciptakan berupa non materi dari bahan cahaya, apakah ada definisi yang lebih detail lagi? Ada tambahannya. Ruh adalah makhluk yang Allah ciptakan yang berupa non materi dari bahan cahaya dan memiliki kekuatan. Begitu. Memiliki kekuatan. Apa kekuatannya? Ulama beda-beda pendapat. Tapi ada seorang ulama, bisa ibu baca di kitab namanya Mi'rajus Sa'adah, ya. Di kitab itu namanya Ayatullah Muhammad Ad-Diraqi menjelaskan bahwa ruh itu punya 4 kekuatan. Nanti di kitab lain beda lagi, macam-macam. Paling nggak di sini sudah kita yakini bahwa ruh itu punya kekuatan. Ruh punya kekuatan namanya al-quwatul aqliyah, kekuatan berpikir. Kekuatan berpikir itu bagian dari kekuatan ruh. Kemudian yang kedua al-quwatul ghadabiyah, kekuatan marah, kekuatan murka, kekuatan emosional, itu juga kekuatan ruh. Yang kedua. Yang ketiga al-quwatus syahwiyah, kekuatan syahwat. Syahwat bagian dari kekuatan ruh. Yang ketiga. Yang keempat al-quwatul khayaliyah, kekuatan atau daya hayal. Jadi menghayal itu bagian dari kekuatan ruh. Begitu. Singkatnya menurut ulama ini, ruh punya 4 kekuatan. Kekuatan berpikir, kekuatan emosional, marah, kekuatan syahwat, dan kekuatan hayal. Tapi ada ulama lain merinci lagi, lebih banyak lagi. Kita nggak bahas ke sana. 4 saja sudah cukup. Yang paling tinggi adalah kekuatan berpikir, yaitu kekuatan akal. Sehingga manusia dikatakan manusia, bukan binatang, bukan hewan, karena akalnya. Yang membedakan manusia dengan hewan karena akalnya, gitu.
Saking tingginya akal, harus menjadi pemimpin kekuatan yang di bawahnya. Kekuatan murka atau emosional, kekuatan syahwat, kekuatan khayal harus di bawah bimbingan kekuatan akal. Sehingga kalau ketiga kekuatan ini, kekuatan emosional, kekuatan syahwat, kekuatan khayal, di bawah kekuatan akal, maka manusia akan tenang hidupnya, akan normal, akan seimbang, akan bahagia. Begitu. Karena akalnya dengan ilmunya memimpin kekuatan yang tiga ini. Dan kekuatan akal harus di bawah, harus dipimpin oleh kekuatan syariat. Di paling tinggi kekuatan yang harus ditaati sepenuhnya kekuatan syariat. Syariatnya mana? Syariatnya dari Allah. Lewat siapa? Lewat Ahlul Bait, bukan sembarang syariat. Kalau syariat yang salah nanti melenceng ke syariat iblis jadinya. Syariat yang dari Allah paling tinggi, di bawahnya baru akal, di bawahnya baru kekuatan yang lain begitu. Nah, kalau manusia kekuatan murkanya misalnya lebih dominan, jadi pemarah, jadi kayak Saddam Hussein, jadi kayak Firaun, diktator begitu, ya, suka jadi pembunuh karena kekuatan ghadabiyahnya misalnya lebih dominan, sehingga kekuatan akalnya kalah. Kalau kekuatan syahwat manusia lebih dominan, ya dia ngurusin perut terus, syahwat terus, ambisinya itu saja kayak hewan jadinya, akalnya dikalahkan, gitu. Kalau kekuatan hayalnya lebih dominan, ya dia menghayal tidur, ya ini langit nggak ada, ini atap nggak ada, tembus menghayal, pengen punya rumah gedung lagi, pengen punya mobil lagi, pengen ini pengen itu, menghayal terus, ya. Sementara gajinya sebulan cuma 1 juta, menghayalnya macam-macam. Jadi kalau kekuatan hayalnya lebih dominan, akalnya hilang, kalah. Karena itu kata Rasulullah, la dina liman la aqlah, nggak ada agama bagi orang yang berakal, dan akal harus lebih dominan, lebih unggul, lebih tinggi dibanding kekuatan ini, dan akal harus di bawah syariat. Itulah kekuatan ruh yang 4 ini. Sehingga kata ulama, karena ruh itu punya kekuatan yang asli, yang inti, nah, karena itu semua gerakan kita sebenarnya gerakan ruh kita. Karena kita ini fisik kita nggak punya kekuatan apa-apa, sehingga kalau kita bisa melihat sebenarnya kekuatan ruh kita cuma lewat mata. Kita mendengar sekarang ini, itu ruh kita, kekuatan ruh mendengar cuma masih lewat telinga, karena kita masih hidup, masih nyambung ruh kita dengan badan kita. Kita mengambil lewat tangan, kita jalan dengan kaki, kita bicara lewat lisan, lewat mulut. Itu semua kekuatan ruh selama kita masih hidup. Kalau sudah mati, ruh pisah, badan ditinggalkan. Nah, badan nggak bisa ngomong, nggak bisa bicara, nggak melihat, nggak mengambil, nggak jalan. Karena ruhnya yang punya kekuatan sudah meninggalkan. Jadi nggak ada, kalau ruhnya udah pisah, mati total, langsung berdiri jalan lagi begitu, nggak ada. Kalau dia bangun lagi, bisa lagi, berarti ruhnya dikonekkan lagi. Seperti kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Isa, ya bisa mengambil ruhnya lagi dengan izin Allah, dikonekkan lagi, bisa bangun lagi, bisa pisah lagi. Itu lain pembicaraan. Jadi pada dasarnya semua kekuatan yang kita miliki ini, sehingga kita bisa berjalan, bisa mengambil, bisa bicara, bisa melihat, mendengar, dan seterusnya, itu asal kekuatan ruh. Kalau ruh sudah pergi, meninggal, namanya sudah pisah, nah kita ini seonggok daging bangkai, nggak ada artinya, dijual pun nggak laku, harus dipendam. Kalau di laut ya dibuang ke laut, dimakan ikan. Kalau di darat ya dipendam, begitu. Itu fisik kita, ya. Ruh kita ya pindah ke alam barzah. Itu tentang ruh kita yang sangat agung dan sangat mulia. Cuma ulama ada 2 pendapat, Bu, mengenai tentang keabadian ruh. Sebagian mengatakan bahwa setelah manusia meninggal, nanti di akhirat ya dihubungkan lagi dengan badannya yang sekarang ini. Itu satu pendapat. Pendapat kedua, enggak, yang namanya fisik itu dalam tanah sudah hancur lebur, udah tinggal, nggak ketemu lagi. Nanti kita di akhirat pakai fisik yang mana? Pakai badan yang mana? Pakai badan namanya badan barzakhi, bukan badan materi ini. Begitu. Dua pendapat. Pendapat yang kedua lebih kuat, artinya bahwa manusia setelah meninggal dunia, ruhnya pergi, badan fisik ini dipendam dalam tanah, sudah nggak ketemu lagi selama-lamanya. Kita ke alam barzah, ditanya oleh malaikat, kemudian nanti ketemu, insyaallah ketemu Rasulullah, ketemu Ahlul Bait di alam barzah, itu ruh kita dengan badan barzakhi namanya.
Nanti kiamat ada hisab jalan panjang. Nah, kita di surga. Kita di surga, ruh kita dengan badan atau fisik barzakhi, bukan badan ini. Itu kata ulama yang kedua. Kata mereka, kalau kita di surga pakai badan ini, ya nggak enak. Kan badan ini badan materi. Materi itu punya ketentuan, punya undang-undang sendiri. Materi badan kita ketika makan kenyang, ke toilet enggak? Ke toilet. Mana di surga ke toilet? Ya nggak mungkin lah. Ini fisik enggak ketemu lagi. Pendapat kedua lebih kuat secara falsafi. Ada Al-Quran, dari hadisnya banyak ya. Itu pembuktian mengenai tentang keabadian ruh dengan badan barzakhinya. Ya. Karena itu ruh ini sifatnya abadi. Ruh ini sifatnya langgeng. Khalidina fiha. Jadi kata Allah di Al-Quran tentang ahli surga, ahli neraka. Ahli neraka yaitu orang-orang yang musyrik, yang munafik, yang ahli maksiat, khalidina fiha selama-lamanya. Yang ahli takwa di surga khalidina fiha selama-lamanya. Yang selama-lamanya itu adalah ruhnya, bukan badan ini, gitu. Ruhnya dengan badan barzakhi. Ini sesuai dengan sabda Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Kata Imam Ja'far As-Shadiq, "Innama khuliqtum lil baqa." Kalian wahai manusia Allah ciptakan untuk al-baqa, kekekalan. Jadi sekali diciptakan sudah. Enggak mungkin tiada. Jadi kita ini terlanjur ada sudah. Kita ingin tiada bisa enggak? Ya enggak bisa. Udah ada, terlanjur ada. Udah kadung ada. Kalau badan kita bisa hancur, bisa enggak ada, bisa tiada, bisa fana. Kalau roh kita udah terkadung ada, mau gimana lagi? Itu bahasa yang bahasa awam lah. Karena kita enggak ngerti. Kalau kita ngerti, kita Allah ciptakan roh kita ada. Alhamdulillah, bersyukur. Sehingga para imam, para nabi ketika Allah ciptakan ruhnya dengan fisiknya, lahir langsung sujud begitu. Karena bersyukur yang luar biasa. Sampai ada seorang nabi, saking syukurnya menjadi manusia dengan ruhnya yang mulia, dia nangis terus. Nangis karena bersyukur pada Allah. Seringnya nangis, banyak air mata yang keluar sampai buta. Udah buta Allah sembuhkan lagi. Nangis lagi, tambah syukur lagi, tambahnya nangisnya, buta lagi. Begitu berulang-ulang. Jadi saking besarnya syukur sampai sering menangis karena mengerti tentang ketinggian dia sebagai manusia dengan ruhnya, dengan akalnya. Nanti akan di surga kekal selama-lamanya. Sampai kapan? Ya kita nggak tahu. Ya kekal kan? Ya kekal. Kita nggak bisa mengatakan sampai kapan. Di pertanyaan sampai kapan itu untuk hal yang sementara. Yang kekal nggak ada pertanyaan sampai kapan, salah. Itu tentang kemuliaan ruh kita yang sangat mulia dan agung. Ya harus kita perhatikan dengan baik ruh ini. Karena kalau kita mengenal ruh kita yang sangat berharga, kita akan menjaganya. Coba jangankan ruh kita. Kita punya mobil, katakanlah apa sih mobil yang mahal? Pajero katakanlah. Kita jaga enggak? Apa kita parkir sembarangan di pinggir sawah begitu punya Pajero? Diambil orang, kita jaga. Ya. Kalau perlu nyamuk jangan nempel. Kasih obat nyamuk gitu. Karena berharga itu. Ibu punya emas 3 kilo, 5 kilo. Apa ditaruh di depan meja begitu? Ya enggak. Kamu di lemari besi itu yang kuat, kan ini berharga. Itu baru materi, ya harus dijaga. Apalagi ruh kita yang nilainya itu nggak bisa ditakar dengan apapun. Karena sesuatu yang tidak bisa kita batasi, nilainya pun tidak bisa kita batasi. Ya, sesuatu yang terbatas berapa miliar, berapa triliun pun masih terbatas, masih kita sebut karena materi. Tapi ruh kita yang nilainya nggak terbatas, khalidina fiha, di surga selama-lamanya. Ketemu Rasulullah, ketemu Sayyidah Zahra, keluarga Nabi, ya, orang-orang yang sangat mulia, kenikmatannya hakiki, abadi dari ruh kita. Kita nggak jaga. Ini kita namanya keterlaluan. Kita ini nggak paham. Kalau kita membandingkan nikmat akhirat dengan nikmat dunia ini, kita nggak bisa menggambarkan. Cobalah sedikit saja. Nikmat di dunia ini apa sih yang paling nikmat? Makanan, katakanlah. Apa yang paling nikmat makanan, Bu? Gado-gado apa pizza paling nikmat? Apalah namanya paling nikmat kita makan? Durian paling nikmat. Ya. Durian paling nikmat, ada bahayanya enggak? Ada bahaya. Makanan apapun, senikmat apapun, ada bahayanya. Itu pertama. Yang kedua, ketika nikmatnya di mana? Di tenggorokan atau di lidah? Lewat tenggorokan masih terasa nggak nikmatnya? Enggak, hilang sudah. Apapun, nikmat uang, nikmat makanan, minuman, ya nikmat apapun
terbatas. Paling-paling 100 tahun sudah habis. Tapi nikmat ruhani, nikmat ruh itu selama-lamanya. Kita makan makanan di surga itu atau minuman, ada hadisnya, sekali teguk tidak akan haus selama-lamanya. Kayak apa? Nikmatnya bermacam-macam, tidak akan hilang, tidak akan sirna. Karena harus sifatnya abadi, nggak bisa tergambar kenikmatan itu. Lah kita mengenal nikmat ini, nikmat ruhani, pasti kita akan menjaganya. Kalau kita kenal nikmat materi hanya sementara, itu tentang masalah ruh. Ya, karena itu kata ulama, makanan itu ada dua macam, ada makanan fisik, ada makanan ruhani. Makan fisik ini buat badan kita, kalau sesuai makanan itu dengan fisik kita, kita sehat, nikmat. Ya, vitaminnya, proteinnya, sayurannya, buahnya. Kalau sesuai, cocok, kita nikmat. Kalau nggak cocok, kita sakit. Jadi cari makanan harus yang sesuai dengan fisik kita, sehingga fisik kita sehat, kita pun tenang, damai. Makanan ruhani gitu juga. Apa makanan ruhani? Yaitu ilmu pengetahuan, akidah, keimanan, usuluddin, ibadah, ziarah, mencari ilmu. Makanan ruhani. Dan paling tinggi adalah ilmu. Sehingga kata Allah, masalah ayat falyanzuril insanu ila ta'ami, setiap orang perhatikan makanannya, makanan ruhani, itu ilmu pengetahuan, kata Imam Ja'far Shadiq. Jadi ilmu kita ini harus kita perhatikan dengan baik. Dan dari mana kita mengambil? Dari sumber yang salah bisa menyesatkan, bisa jadi pembunuh, jadi kasar, mudah menyalahkan orang lain, sifatnya ganas kalau ilmunya salah. Ada ulama berilmu, hafal Quran, pakai sorban, pakai jubah, tapi kasar, tapi ganas, bisa menjuru membunuh orang lain. Naudzubillah. Karena ilmunya dari sumber yang salah. Ilmu dari sumber yang benar, ilmu Ahlul Bait, dia akan lembut, sopan, nggak menyakiti orang lain. Ilmunya benar. Itu makanan ruh. Jadi makanan ruh itu harus hati-hati kita mengambil dari mana, jangan sampai salah jalurnya. Kalau salah akan berbahaya. Ya, ilmunya nambah, tambah alim, sampai hafal Quran, tetapi dalam kehidupannya malah menjahati orang lain, menjolimi orang lain. Atau kalau ilmunya salah, ilmunya benar, insya Allah bergabung dengan para nabi, para rasul, para ma'asumin, dengan Ahlul Bait dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu terkait masalah ruh secara sekilas. Masih banyak, kita buka sesi pertanyaan ya, supaya nanti mungkin yang punya anak-anak kita diskusikan di sini terkait masalah ruh. Karena jin punya ruh, malaikat punya ruh, benda punya ruh, kita punya ruh, bermacam-macam, pembahasan sangat panjang dan luas ya. Untuk itu kita buka sesi pertanyaan, barangkali ada yang bertanya, yang bisa jawab silakan jawab ya, supaya kita lebih hidup diskusi kita insyaallah. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.